di Sarah itu diterangkan sana kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza takallama salasan ahyanan di suatu tempo. Begitu juga Nabi kadang sholat itu hanya astagfirullah salasan suman sorofa. Beberapa kali Nabi sholat itu hanya baca istighfar 3 kali suman sorofa. Ya sudah segitu aja. Ada yang Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ada riwayat yang sabbahawa salasan wa salasin wa hamadawa salasan wa salasin wa kabbarawa salasan. Terus kiai-kiai khusyuk semua yang ahyanan ini dikombinasikan jadi satu. Jadi kita yang ahlul ilmi ini eskal. Wong Nabi itu paketnya satu-satu, tapi oleh kiai khusyuk itu semuanya dirangkum jadi paket lengkap. Ini ya ada, tasbihnya ya ada, doanya ya ada. Maka makmum-makmum yang kesibukan ini bingung, ini gimana ini kok paket lengkap, kan lama akhirnya. Lewong sholat yang rukun saja lama nggak boleh, apalagi wiridan. Maksudnya bukan terus nggak boleh ya enggak, maksudnya yuk mikir makmum. Makanya diantara ciri khas Indonesia itu walinya sebagian diyakini dari Samarkand, dari Tashkent, Uzbek, sebagian tentu. Itu saya ketika mondok di Mbah Mun, itu Mbah Mun yang mimpin sholat, itu kalau wiridan ya separuh sudah bubar. Saya pernah di Lirboyo melihat ya separuh sudah bubar. Ternyata yang kelakuan kayak gitu ada di Uzbek, meskipun imamnya mursyid separuh bubar. Itu tradisi yang bagus, itu harus ditiru. Artinya harus ditiru gini, untuk menjaga konstitusi wong nunggu guru ono separuh, untuk menjaga konstitusi kalau nggak wajib ada yang bubar. Kalau semuanya nunggu berarti ini mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Itu bahaya kalau dalam konstitusi ilmu. Sayyid Abdullah bin Husain bin Thohir yang ngarang Sulam Taufik itu diantara masalah besar dalam ilmu apa? Ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Sehingga para ulama itu yang ikuti Sulam Taufik yang dikarang Sayyid Abdullah bin Husain bin Thohir, benar ya, Abdullah bin Husain bin Thohir. Itu kalau muridnya wiridan terus dia mau, cung ora wajib kok wiridan terus, kok dikira wajib. Tapi nak tahu ora tau wiridan ya dia sunat ora tau mbok lakoni. Nah itu akhirnya di Indonesia itu bagus, pondok-pondok besar di Indonesia kalau kiainya, padahal yang imami kiainya, apalagi ketua keamanan malah ditinggal. Oh penggane nangkep wong kan gitu. Saya dulu pernah sholat, Mbah Mun nggak ngimami, yang ngimami ketua keamanan itu belum takbir separuh sudah bubar karena kecewa. Kan kita ingin makmum Mbah Mun, ngapain ini yang maju? Wah repot. Ya jadi tradisi itu jangan pahami yang macam-macam ya. Bubar separuh, anggap saja menjaga konstitusi ilmu bahwa tidak boleh yang nggak wajib berstatus wajib. Tapi yang tetap wiridan ya monggo, mungkin tidak punya kesibukan. Sehingga Quran itu fleksibel. Orang baik itu siapa? Orang baik adalah yadhkuruna wa qiyamau wa qu'udaw wa ala junubihim. Jadi wiridan tidak harus lungguh, sambil berdiri ya boleh, sambil jalan ya boleh. Fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtahu min fadlillah wazkurullaha katsiran. Itu ayat wazkurullaha katsiran itu setelah fantasiru ya sudah, kalau mau bubar ya bubar nggak apa-apa. Tapi harus selalu ingat Allah. Jadi dulu itu ulama dulu itu rileks. Makanya di kenangan hadis-hadis sahih famin naman kada, sebagian kita begini, sebagian kita gini. Padahal itu masih disaksikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena nggak boleh ijabu malam yajib. Dari Sayyid Abdullah bin Husain bin Thohir pengarang Sulam Taufik, di antara kesalahan dalam ilmu adalah apa? Mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Sehingga Rasulullah saking menjaga konstitusi itu, Rasulullah itu figur yang luar biasa. Sampean sowan bupati atau sowan kiai, bar rokok, bar tangi itu, kira-kira sopan apa enggak? Enggak sopan kan? Harus sikatan dulu. Sebab itu normalnya sikatan itu wajib kalau mau sholat. Mau sowan kiai wes sikatan. Tapi Nabi kalau mewajibkan sikatan, maka melanggar konstitusi ilmu, karena mewajibkan sesuatu yang tidak. Padahal Nabi berhak, karena beliau Nabi, musyarrek. Tapi Nabi ngedikannya kelihatan ngeper. Tapi ngeper ini menunjukkan Nabi betapa mutabakhir fil ilm. Laula an asyukko ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli sholatin. Umpama gak masakoh ning umatku, siwak tak wajib no. Karena secara etika harusnya wajib. Tapi secara konstitusi nyatanya tidak wajib. Nah karena baina ini, kira mana nih baina? Ya antara niku, Nabi ngendikane laula an asyukku. Nabi itu suka qiyamul lail, itu suka sekali, bukan enggak sekedar suka. Sehingga beliau qiyamul lail di masjid.
Tapi ketika sahabat ikut qiyamul lail lagi, Nabi enggak keluar lagi. Karena takut dianggap wajib. Zikir setelah sholat, kita akan bahaskan malam ini yang biasa dibaca umum. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Yang pertama, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Kalau ada orang membaca Astaghfirullahalazim, 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 atau dia lanjutkan sampai akhir, Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini menjadi konflik, masalah. Satu kelompok tidak boleh menambah lebih dari yang ada dalam hadis. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kalau ditambah bid'ah. Kata kelompok ini. Kata yang ini ditambah bagus, sempurna, tak ada salahnya. Ustadz condong kemana? Saya tak menyalahkan orang kalau ada selesai sholat dia astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Saya tak salahkan dia. Ada hadisnya. Yang saya salahkan adalah orang yang menyalahkan umat Islam yang sudah beribu tahun mengamalkan Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Karena mereka juga punya dalil. Apa dalil mereka yang membaca panjang itu? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bahwa kalimat itu maksur. Maksur artinya ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ketika seorang sahabat bangun dari ruku, Sami Allahu liman hamidah. Nabi membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Tapi sahabat ini membaca lain. Sami Allahu liman hamidah. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih. Selesai sholat Nabi tanya, siapa tadi yang membaca doa yang tak pernah kuajarkan itu? Kata dia, ana ya Rasulullah. Kata Nabi, Futihat abwabus sama, pintu langit terbuka. Bid'un wa sab'una malakan yabtadirun. 79 malaikat turun berlomba-lomba ingin mencatat doa yang kau baca. Komentar Al-Hafiz 300.000 hadis hafal yang mensyarah Sahih Bukhari. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, karena hadis ini ada dalam Sahih Bukhari. Dalam kitab Fathul Bari. Ini Sahih Bukhari, ini penjelasannya. Nama kitabnya Sahih Bukhari, nama penjelasannya Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari, jawazu ihdatsiz dzikri ghairil ma'sur fi shalah ma lam yukhalif bil ma'sur. Boleh membuat bacaan yang tidak ada di dalam Quran, tidak ada di dalam hadis, di dalam sholat, selama tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Boleh dibaca di dalam sholat. Lalu apa hubungannya dengan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih? Kalau di dalam sholat saja boleh, apalagi di luar sholat, setelah selesai sholat, setelah salam. Itulah dalil mereka yang membaca panjang itu. Yang kedua, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Begitu dalam hadis. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Lalu dibaca oleh sekelompok masyarakat, sebagian orang. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Tidak salah. Kenapa? Dalilnya sama macam yang pertama tadi. Kalau membuat bacaan di dalam sholat boleh, apalagi di luar sholat. Bukan kata Abdul Somad, tapi kata ulama mazhab Syafi'i, namanya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Yang ketiga, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 3 kali. Tapi pada sholat subuh dianjurkan 10 kali.
Yang keempat, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Satu kali. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Lalu setelah itu subhanallah. Kalau ada yang menambah ilahana anta maulana ya karim subhanallah, tak salah. Karena kalimat itu tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Ilahana, engkau Tuhan kami. Anta maulana, engkau penolong kami. Ya karim, engkau yang maha dermawan, maha pemberi. Subhanallah. Kalau ada yang tidak mau pakai itu, tidak apa-apa. Dari subhanallah berpindah ke alhamdulillah. Tak ada kalimat, langsung alhamdulillah. Tapi kalau ada saudara kita yang menambah subhanallah wa bihamdihi daiman abadan alhamdulillah, maka tambahan itu tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Baik. Subhanallah wa bihamdihi daiman abadan alhamdulillah. Dari alhamdulillah ke Allahu Akbar. Tak ada tambahan. Tapi kalau ada yang menambah alhamdulillah rabbil alamin ala kulli hali wa fi kulli hali wa ni'matin Allahu Akbar, tak salah. Ditutup dengan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ilaikal masir la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Tapi kalau ada yang menambah tambahan, itu ada juga dalam hadis. Apa tambahannya? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ayat kursi. Orang yang membaca waktu subuh dijaga sampai zuhur, dibaca zuhur dibaca sampai asar, dibaca asar dijaga sampai maghrib, dibaca maghrib dijaga sampai isya, dibaca isya dijaga sampai subuh. Terus Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqatani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Terus qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tapi seminim-minimnya, yang paling minimalis, astaghfirullah, Allahumma antas salam, la ilaha illallah dahu la syarikalah, atau la ilaha illallah la syarikalah dulu, Allahumma antas salam, lalu kemudian subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, ditutup yang ke-100-nya, la ilaha illallah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, wa ilaikal masir la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim, astaghfirullahal azim. Itu yang paling minimalis. Seminim-minimnya, sesibuk-sibuknya. Adapun hadis-hadis lain yang dijadikan untuk memimpin doa bersama, misalnya hadis Abdullah bin Abbas dalam Sahih Bukhari, kunna na'lamu insirafan Nabi sallallahu alaihi wasallam min salatihi bitakbir, kunna na'rifu insirafahu bidzalik, kana yarfa'u sawtahu bihi, atau kama qala, kami mengetahui selesainya salat Nabi SAW dengan mendengar takbir dari beliau. Dan beliau menguatkan suaranya pada waktu itu. Baik kaum muslimin, ini juga perlu dipahami juga. Ini hadis Nabi juga. Nah, hadis ini bahwa takbir yang dilakukan Nabi selesai salat kan didengar juga sahabat yang lain. Abu Bakar ada, Umar ada, Utsman ada, Ali ada. Nah, apakah mereka menjadikan itu alasan juga untuk zikir beramai-ramai dipimpin imam, atau dijadikan untuk doa yang dipimpin imam? Ternyata juga tidak. Berarti ada kemungkinan mereka tidak paham atau kita yang paham. Ini na'udzubillah min hadzal kalam. Atau mereka paham tapi tak melaksanakan. Ini juga auzubillah, mereka asbaqun nasi ilal khair. Atau karena sunat ditinggalkan aja. Ini juga tidak benar. Mereka justru, kita yang justru sering meninggalkan yang sunat. Mereka sangat bersemangat mengejar yang sunat-sunat.
Oleh itu ikhwani fillah, ternyata juga pemahamannya bukan itu. Karena mustahil lah Khulafaur Rasyidin tak paham dengan ayat hadis ini. Maka mengatakan itu sebagai dasar untuk bersama-sama juga tidak bisa, karena tidak dipahami seperti itu oleh Nabi dan para sahabatnya. Kemudian ada laftah yang disebutkan oleh Imam Al-Biqai di dalam kitabnya Inaratul Fikri fi zikri ma huwa thabitu min az-zikr. Dia khususkan tentang zikir, bahwasanya hadis ini menurut beliau, beliau kan murid Imam Ibnu Hajar, tidak saya temukan pensyarah hadis yang memaknai bahwa zikir yang dimaksud dengan kata Ibnu Abbas, zikir yang dimaksud oleh Ibnu Abbas bahwasanya itu zikir setelah selesai sholat fardu biasa. Tidak dia temukan pensyarah. Tetapi yang dimaksud oleh sebab itu maka yajibu hamluhu ala salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bihalatil harb. Oleh sebab itu maka mesti dipahami bahwa Nabi mengangkat suaranya dengan takbir selesai salat itu dengan salat khauf ketika sedang berperang. Karena yang masyhur dari riwayat-riwayat tentang apa yang dibaca Nabi alaihissalam selesai salat adalah Nabi idzan sarafa min salati kana yaqul astaghfirullah 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 3 kali, kemudian la ilaha la haula wala quwata illa, dan seterusnya sampai subhanallah walhamdulillah sampai 33 kali. Nah ada dia Nabi langsung selesai salat takbir. Makanya para pensyarah hadis menyebutkan hadis ini bukan pada zikir selesai salat fardu dalam kondisi normal, tetapi dalam kondisi wallahu taala alam kondisi perang. Makanya Nabi untuk mengingatkan bahwa selesai salat Allahu Akbar, dan itu bertujuan juga untuk memberikan terapi takut kepada musuh. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, wallahu alam. Adapun fatwa yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab-kitabnya atau diriwayatkan oleh murid-muridnya bahwa beliau mengatakan yustahabbu lil imam ay yajhara bizikri ba'da as-salati liyata'allama an-nas. Dianjurkan imam mengeraskan suaranya dengan zikir selesai salat fardu supaya masyarakat belajar. Nah, menguatkan suara bukan berarti harus berjamaah. Ya seperti talbiyah, Nabi bertalbiyah dengan menguatkan suara, tapi Nabi tak memimpin talbiyah. Jadi ada bedanya antara sama-sama berzikir dengan zikir bersama. Harus bedakan. Sama-sama mengangkat suara itu tidak dihalangi. Atau tidak zikir dengan kuat suara, ada riwayatnya memang. Tetapi dipimpin ini tidak ada riwayatnya. Maka perkataan Imam Syafi'i tidak salah. Mungkin kita yang kurang memahami istilah Imam Syafi'i. Pertama, kalimat yustahabbu digunakan oleh Imam Syafi'i dalam mazhab Syafi'i. Ini harus dipahami, biasanya sesuatu yang dalilnya tidak sharih. Laisa istidlalan, inama istinbat. Mimumul adillah. Yang kedua, tidak ada sunnah yang sabit dalam masalah itu. Nah, maka yustahabbu. Nah, tapi kalau yusannu, itu biasanya dalilnya sharih oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian beliau juga mengatakan wa idza ta'allamu tarak. Apabila orang sudah paham bagaimana zikir, dia tinggalkan. Sekarang masalahnya semakin lama semakin tidak paham, justru meninggalkannya dianggap melanggar mazhab Syafi'i. Nah, jadi padahal Imam Syafi'i supaya orang belajar, setelah belajar dia tinggalkan. Dia tinggalkan, artinya dikuatkan lagi. Dah, kalian dah paham apa subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, astagfirullah 3 kali, dan seterusnya. Dah paham itu? Dah, dia tinggalkan. Nah, seandainya imamnya masih hidup, generasi setelah itu yang tadi dah mati semua, dia ulang lagi. Tidak masalah. Yang sekarang dipahami orang adalah bahwa mazhab Syafi'i mesti zikir jama'i.
Ini salah lagi kita memahami perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Walhasil wallahu alam, ini dalam masalah ini panjang ini. Ya. Sebenarnya di antara pengikut mazhab Syafi'i, kalau saya tidak salah yang pertama mengisytiharkan ini adalah Abu Abdullah Az-Zubairi. Yang pertama yang mengisytiharkan. Akhirnya diikuti oleh yang belakangan, pemahaman yang seperti ini akhirnya dianggaplah itu sebagai mazhab mu'tamad dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Jadi ini jawaban singkatnya Ustaznya, ya, bahwa tidak setiap hadis harusnya kita tanyakan ke yang mengatakan hadis itu, karena hadis fi'li, qauli. Hadis qauli harus ditanyakan kepada yang mengatakan. Dan ditanyakan dengan apa? Dengan praktik beliau sendiri dan praktik para sahabat yang merupakan murid-murid langsungnya. Nah, ternyata tidak ada yang memahami seperti itu, lalu datang kita kita yang belakangan memahami itu. Ikhwani akhwati fillah, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati Allah, ini jawaban singkat saya. Kemudian ada hadis lagi, Nabi menemukan sahabat sedang sedang di suatu halqa, berduduk berhalaqah, kemudian mereka berzikir bersama di situ. Lalu datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bertanya, apa yang kalian lakukan? Mereka bilang nusabbihullah. Itu sebagai dalil bahwa zikir berjamaah juga keliru dalam istidlal. Sebab andainya mereka berzikir didengar secara berjama'i oleh Nabi tidak bertanya lagi apa yang kalian buat. Karena Nabi sudah dengar, pasti Nabi paham zikir. Jadi istidlal, dalil sahih, cuman istidlal kadang kurang sahih. Disinilah pentingnya mengembalikan pemahaman kepada as-salafus salih, karena mereka diajar langsung oleh Nabi SAW. Tapi kalau tidak dibuka pemahaman, nanti akan lahir banyak sekali pemahaman. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan juga dari Umar dan dari Abdullah bin Umar, mengatakan, man hajjaka bil Qur'an fahajjahu bis sunnah. Fa innal Qur'ana zuwujuh. Bila kalian didebat orang dengan ayat Al-Qur'an, silakan jawab dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah itu ada qauli, ada fi'li, ada takriri. Tidak ada dalam ketiga ini berarti bukan sunnah Nabi. Mungkin sunnah selain Nabi alaihissalatu wassalam. Ya, karena Nabi bukan hanya sebagai mengeluarkan statement, beliau juga eksekutor terhadap apa yang dia katakan, kecuali hal-hal yang dilarang Nabi untuk melakukannya oleh Allah, dan itu tidak banyak, sedikit. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Kita memohon kepada Allah semoga diberikan pemahaman yang sahih dan dikuatkan untuk istiqamah di dalamnya. Amin ya rabbal alamin.